Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang mulia, Bapak dan seluruh hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah dan inayah-Nya yang mengantarkan kita semuanya pada pagi hari ini bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, pagi ini saya akan mencoba sedikit mengajak ibu dan bapak melakukan kajian Al-Islam dengan tema merajut benang-benang ukhuwah. Saya awali dengan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah berhadapan dengan para sahabat. Setengah riwayat menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah ini merupakan suatu sinyal setelah beliau dan para sahabat kaum muslimin pulang dari perang Uhud. Di dalam majelis berhadapan dengan para sahabat, Rasulullah menyampaikan suatu pesan dengan suatu kalimat tanya. Idza futihat alaikum farisun warrumu ayyu qaumin antum. Wahai para sahabatku, wahai saudara-saudara sesama mukmin, apabila nanti kalian sudah mampu, sudah bisa menundukkan bangsa Persia di belahan timur dan bangsa Romawi di belahan barat, ayyu qaumin antum, kamu mau menjadi manusia macam apa? Kamu mau termasuk kelompok dan golongan manusia yang bagaimana? Para sahabat pada waktu itu menjawab, naqulu kama amarallah. Dengan serempak sahabat menjawab, kami ya Rasulullah akan tetap melaksanakan segala macam apa yang diperintahkan Allah. Kemudian Rasulullah seolah di dalam hatinya ada keraguan. Setelah para sahabat semua yang hadir menjawab naqulu kama amarallah, Rasulullah dengan tukas menjawab, au ghaira dzalika, apa benar setelah kalian menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang sukses, sehingga kalian bisa menundukkan bangsa Romawi dan bangsa Persia, sehingga kalian menjadi bangsa yang besar, kalian sudah menjadi orang-orang yang punya negara sendiri, punya tentara yang hebat, kalian akan tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, au ghaira zalika, atau bahkan bukan sebaliknya daripada yang demikian. Apa benar kalian tetap taat kepada Allah? Apa benar kalian taat kepada Rasulullah? Tahasaduna. Nanti kalau kalian sudah punya persenjataan yang lengkap, punya tentara yang kuat, negara punya undang-undang dasar dan segala macam wilayah, punya kekuasaan yang luas dan lain sebagainya, kalian di antara kalian adalah takhasaduna, akan saling hasad menghasut antara satu dengan yang lain, akan dengki mendengki antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
summa tatabaghaduna, kemudian di antara kalian, di antara kelompok-kelompok dan golongan itu saling benci membenci, saling fitnah memfitnah. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang mulia, inilah sinyal Rasulullah 14 abad yang lalu. Apakah sinyal ini terjadi pada zaman sekarang? Bahkan apakah terjadi sesudah Rasulullah wafat? Setelah umat Islam pada waktu itu menjadi umat yang besar dan terbukti apa yang dikatakan Rasulullah. Ketika Rasulullah berbicara dengan para sahabat ini, tentara Islam, pasukan Rasulullah tidak seberapa. Persenjataan juga tidak apa-apanya dibanding persenjataan orang-orang Parsi dan orang-orang Romawi. Kecil. Tetapi setelah justru besar, bisa menguasai segala wilayah, dan terbukti waktu itu tentara Islam bisa menguasai Parsi di bagian timur dan Romawi di belahan barat. Kita jadikan suatu iktibar, kita jadikan suatu pelajaran sinyal Rasulullah SAW yang lalu ini. Biasanya seperti itu manusia. Pada waktu masih melarat, pada waktu masih jalan kaki, pada waktu masih naik sepeda ontel, ya setia. Tapi kalau sudah sukses, manusia biasanya macam-macam. Ini sama dengan organisasi. Ketika masih kecil, bangunannya masih gedek, tidak ada yang datang. Tapi setelah jadi gedung, rebutan. Inilah kadang-kadang manusia seperti itu. Kita jadikan iktibar, kita jadikan pelajaran buat kita. Kita terapkan dengan skala besar bangsa dan negara Indonesia. Bagaimana sebelum merdeka semua satu kata, satu tujuan, satu ucapan, merdeka. Tetapi setelah rahmat kemerdekaan itu diberikan kepada Allah, kepada bangsa Indonesia, apa yang terjadi? Khususnya peristiwa-peristiwa yang kita alami pada saat ini. Kita semuanya beristighfar, astagfirullahaladzim. Persatuan dan kesatuan, rasa kebersamaan, rela berkorban dan segalanya pada saat itu, terutama sebelum kemerdekaan, di awal kemerdekaan, segala macam dikorbankan untuk merdeka bersama-sama. Tapi sekarang yang terjadi carut marut tidak karuan. Apalagi setelah reformasi 97-98, umat Islam dihancurkan sehancur-hancurnya sampai hari ini. Ini harus kita akui, harus kita rasakan. Wadah dan organisasi-organisasi Islam dicampakkan, dicabik-cabik, diremek-remek, dan isinya umat Islam dipisah-pisah, sehingga saya sering di beberapa tempat mengatakan di Indonesia ini sudah tidak ada umat Islam, yang ada adalah orang Islam. Umat sudah tidak ada, yang ada sekedar orang Islam saja. Untuk itu marilah ibu bapak dan hadirin yang mulia, kita semuanya bangkit berpikir bagaimana supaya kita ini
bisa kembali pada zaman Rasulullah, bisa kembali rasa kesatuan bersama-sama, kesamaan bersama, terutama pada saat kita awal merdeka. Kenapa bisa seperti itu? Karena niat kita semuanya masih ikhlas. Ikhlas mengabdikan dirinya kepada Allah demi terwujudnya kemerdekaan ini. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kalian itu adalah bersaudara. Oleh karena itu hendaklah kamu jaga dan kamu satukan persaudaraan itu, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat-Nya. Semua ulama, semua kiai, semua ustadz, semua ahli sudah membaca ayat ini, bahwa setiap mukmin itu adalah bersaudara. Kita ini adalah sama satu ikatan, yaitu ikatan akidah, ikatan iman yang bersumber kepada kalimat tahlil, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Kita semuanya mengakui bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang pantas kita ibadati kecuali hanya Allah. Semuanya seperti itu, sehingga segala aktivitas sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai mukmin dan muslim, aktivitasnya segalanya adalah dalam rangka ya'budullah, dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan karena yang lain. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar ini selalu kita baca pada saat kita sholat, atau kita baca pada kesempatan yang lain. Untuk itu marilah kita mencoba menangkap firman Allah di dalam Al-Quran ini. Bagaimana supaya kita semuanya ada rasa kesatuan dan kesamaan. Memang hadirin sidang yang mulia, majelis yang mulia, kita memang semuanya sama sebagai mukmin dan muslim. Kita semuanya dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Setiap manusia, setiap bayi yang lahir adalah fitrahnya sama, ingin mengabdi kepada Allah, ingin berbuat baik. Tidak ada manusia bayi lahir ingin cita-cita menjadi maling, menjadi rampok, menjadi koruptor, menjadi pemabuk. Tidak ada. Semuanya fitrahnya sama, adalah ingin berbuat baik, ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Allah di dalam ayat konteks yang lain, semuanya itu kita akan senantiasa mendapatkan ujian dan cobaan, akan mendapatkan semacam ujian buat kita, cobaan buat kita, sampai sejauh mana iman dan Islam kita, sehingga Allah menjadikan makhluk yang namanya setan dan iblis. Bahkan setan dan iblis merupakan makhluk yang diciptakan sebelum manusia.
setan dan iblis justru diberi kemerdekaan, diberi kebebasan untuk menyesatkan manusia. Setan dan iblis diberikan kesempatan untuk menipu manusia, menggiring manusia supaya berjalan dan berbuat kepada jalannya, yaitu neraka. Di dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wastafziz man istata'ta minkum bisautika wajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Hai setan, ini kalau pegang kok kurang, terlalu keras Pak ya. Mohon maaf, saya itu tidak bisa ngomong lirik saya itu. Wahai setan, kata Allah, jika kalian ingin menyesatkan manusia, ingin menggoda manusia, ingin menggiring manusia ke jalanmu, yaitu ke jalan neraka, maka silakan. Manistatokta, seberapa kamu mampu menyesatkan manusia, silakan, bebas dan merdeka. Kadang-kadang ibu dan bapak kami berpikir, ya Allah, kenapa Allah dadak nyiptakan setan ya? Kenapa dadak ana setan dan iblis yang menyesatkan, yang menggoda ya? Ya Allah, itu nanti konteksnya dengan ayat yang lain, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Jadi kalau tidak ada setan, tidak ada ayat ini, seolah-olah begitu, untuk mengetahui di antara kalian siapa yang paling banyak amalnya, bukan paling banyak loh. Seingat saya di Al-Quran hanya ada 2 ayat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, itu hanya 2 ayat. Kita diciptakan seperti ini, ada mati, ada hidup, silih berganti, bermacam-macam peristiwa, bermacam-macam godaan, tantangan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar supaya diketahui di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Setan juga begitu, ditugaskan ngetes kita semuanya. Dengan apa setan menyesatkan kita, menyesatkan manusia? Bisautika, dengan suaramu. Justru dengan gampang, dengan suaramu, dengan suara setan. Suara setan ada 2 dimensi. Ada suara setan yang bisa didengar, ada suara setan yang tidak bisa didengar. Suara setan yang bisa didengar adalah semua suara apapun yang mengarah mengajak manusia berbuat jahat dan maksiat, hakikatnya suara setan. Nyanyian, lagu, dangdutan, nasidah, nek perlu juga solawat, maaf, solawat yang menyimpang dari solawat tuntunan Rasulullah, yang mengarah kepada perbuatan dosa dan maksiat, hakikatnya adalah suara yang dititipkan Allah, suara setan yang dititipkan Allah lewat suara manusia. Yang kedua, suara setan yang tidak bisa didengar, yang gaib, adalah suara setan yang bersenyawa dengan hati kita, yang bersenyawa dengan suara damir kita, suara hati yang paling dalam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau manusia digoda, disesatkan dengan suaramu tidak berhasil, kemudian perangilah mereka manusia dengan tentara berkuda atau dengan jalan kaki, dengan kekerasan atau dengan lemah lembut, dengan tentara, dengan persenjataan, atau mungkin dengan yang lain. Bi khailika wa rajilika. Kalau kamu sesatkan manusia lewat peperangan, lewat
terang-terangan itu tidak mempan, dia masih juga tetap ke masjid, masih tetap juga kuliah akad pagi, masih juga baca Quran, masih juga melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Sesatkan manusia, wasyarikhum fil amwali wal auladi. Hei setan, kamu masuk berserikat menjadi satu dengan harta dan anak-anaknya. Dua kebanggaan manusia, yang pertama harta, yang kedua anak keturunan. Inilah dua kekayaan manusia yang paling gampang dihinggapi setan dan untuk menyesatkan setan. Banyak orang sukses karena hartanya, banyak juga orang yang jatuh karena hartanya. Yang kedua, berserikat lewat anak keturunannya. Anak menjadi kebanggaan kita, anak menjadi apa yang dapat kita banggakan, termasuk di dunia ini, termasuk harta kekayaan. Tetapi ada anak yang zalim, anak yang khianat, anak yang durhaka, dan ada anak-anak yang soleh. Hei setan, kalau kamu sesatkan manusia lewat harta dan anaknya, dia juga masih tetap sholat, masih tetap sujud, masih tetap ke masjid, masih tetap juga beriman, masih tetap juga dia kaji Al-Quran, baca Al-Quran, laksanakan perintah Al-Quran. Sesatkan manusia itu dengan janji-janjimu. Wa'idhum, obral janji setan, menjanjikan yang macam-macam. Tetapi Allah mengatakan, wa'idhum wa ma ya'iduhum illa wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ketahuilah, tidak ada janji setan kecuali hanya tipu daya. Setan menjanjikan yang indah-indah, yang baik-baik. Semua perbuatan dosa dan maksiat apapun bentuknya adalah menggiurkan, adalah sangat menarik hati dan emosi manusia, ambisi manusia. Tetapi hakikatnya janji setan adalah hurura, tipu daya belaka. Oleh karena itu kita harus waspada. Kalau kita pada awal tadi saya mengatakan kaitannya adalah ukhuwah Islamiyah dengan merajut benang-benang ukhuwah, maka marilah kita introspeksi, mawas diri di antara kita semuanya. Sudahkah kita ini menjadi orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, satu ikatan iman, sehingga kita merasa bersaudara semua orang beriman, tanpa membedakan kelompok, golongan, organisasi, partai, syiah-syiahnya, asobiyah-asobiyahnya. Semua sebagai seorang mukmin adalah saudara kita. Yang namanya organisasi, yang namanya partai, yang namanya majelis taklim, yang namanya lembaga-lembaga, apapun itu hanya suatu alat sebagai wahana untuk melaksanakan kegiatan aktivitas dalam rangka ya'budullah, dalam rangka ibadah kepada Allah. Oleh karena itu jangan mau kita dipisah-pisahkan, dipecah belah sesama mukmin hanya gara-gara bendera, hanya gara-gara organisasi, hanya gara-gara kelompok, partai, asobiyah, syiah, dan macam-macam. Jangan. Kita harus sadar bahwa ini adalah tipu daya syaitan. Nah, wujudnya sekarang ini yang paling banyak tipu daya syaitan untuk memecah belah orang yang beriman, memecah belah umat Islam, adalah lewat perbuatan setan dan iblis yang sangat nyata, yaitu minal jinnati wan nas, kelompok Yahudi, kelompok Nasrani, kelompok PKI. Di Indonesia tiga kekuatan inilah yang sudah dari lama, bahkan sekarang sangat gencar ingin menghancurkan umat Islam, menghancurkan bangsa dan negara Indonesia.
Yahudi, Nasrani, PKI. Ibu dan bapak, ini harus jelas-jelas kita katakan dan kita yakini di dalam hati, bukan untuk membenci mereka, bukan untuk membenci mereka, tetapi untuk meyakinkan diri kita semuanya jangan tertipu kepada tipu daya mereka. Karena memang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sudah dinaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ini ayat yang jelas. Tapi memang sekarang sudah kurang terdengar. Kalau kita membaca ayat ini nanti alamatnya kadrun, alamatnya radikal, alamatnya teroris, alamatnya apa lagi? Ini ayat, suruh bagaimana kita mengartikan, suruh bagaimana kita menjelaskan. Ya harus kita jelaskan, walan tardha ankal yahudu walan nasara. Tidak akan rela, tidak akan membiarkan begitu saja, tidak akan diam saja orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepadamu. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Tipu daya mereka, rekayasa mereka, fitnah mereka, macam-macam dialamatkan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang muslim, khususnya orang-orang yang baik. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti milah mereka, agama mereka, ajaan mereka, ide mereka, doktrin mereka, ideologi mereka. Sebelum kamu orang-orang mukmin mengikuti ideologi mereka, mengikuti bendera mereka, organisasi mereka, mendukung mereka, dia tidak akan tinggal diam. Walan tardo, tidak akan ridho. Oleh karena itu kita semuanya harus benar-benar menghisap diri kita, benar-benar menyadarkan diri kita sampai sejauh mana kita tidak tertipu kepada tipu daya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang komunis, orang-orang PKI. Itulah reformasi 97-98. Ini saya di mana-mana saya sampaikan. Hakikatnya adalah tipu daya Yahudi, Nasrani dan PKI dalam rangka menghancurkan umat Islam. Dengan dalih reformasi, dengan dalih dengan dalih globalisasi, dengan dalih hak asasi manusia, dengan dalih anti KKN, anti KKN, anti KKN. Sekarang kita semuanya sampai ayam dan kambing bisa menyaksikan siapa yang paling KKN di negeri ini sekarang ini. Yang di demo 97 apa yang mendemo 97? Nah ini kita tertipu mentah-mentahan sudah. Hadirin yang mulia, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Sering saya menyampaikan, wahai anda-anda, saudara-saudaraku yang budiman, kenapa anda dan tuan-tuan hidup berdampingan dengan nyaman, dengan senang dengan mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan PKI daripada berdampingan dengan saudaranya sendiri sesama mukmin dan muslim? Kenapa? Kalau kamu bisa berdampingan, bisa bekerja sama, bisa hidup tenang nyaman dengan mereka, dengan Yahudi, Nasrani dan PKI, tapi kenapa kamu tidak bisa dan tidak mau hidup nyenyak nyaman bersatu dengan saudaranya sesama mukmin dan muslim? Ayo tanda tanya semuanya.
Sebagai bapakkah kalian, sebagai ibukah kalian, sebagai pemimpin,kah kalian, sebagai jenderalkah sekalian, sebagai presidenkah kalian, sebagai ulamakah kalian? Kenapa? Ini yang harus tanda tanya dan harus dijawab dan harus ada jalan keluarnya. Padahal sekedar kalian dapat sebungkah Indomie, kalian sekedar dapat amplop, kalian sekedar dapat jatah kedudukan dan jabatan. Astaghfirullahaladzim. Jangan sampai karena itu kita menjadi pecah di antara sesama mukmin. Jangan sampai kita tidak rukun dan tidak guyub hanya gara-gara sebungkah Indomie, sekedar jabatan dan kedudukan. Padahal yang namanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, hatinya dan perbuatannya akan lebih hebat, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan balasan oleh Allah, bahkan sampai diriwayatkan dalam suatu hadis qudsi. Subhanallah, ini hadisnya panjang sekali. Pak, sampai jam berapa ini? Berapa menit lagi Pak? Saya ini nih ngomong nanti tidak? Berapa menit lagi? 30? 20 menit. Ya, mudah-mudahan rampung ini satu hadis ini aja. Ada hadis yang menjelaskan bahwa harta Allah, kekayaan Allah itu sangat luar biasa. Satu butir kecil saja seolah-olah gambarnya yang diberikan di dunia ini, dan nanti yang lain akan diberikan kepada kita orang-orang yang beriman nanti pada yaumul mahsyar, pada yaumuddin. Dijelaskan dalam hadis qudsi diawali dengan firman Allah, ya ibadi innakum tahti'una bil-laili wan-nahari fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu setiap saat berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat. Oleh karena itu mohonlah ampun kepadaku, pasti aku ampunkan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum dhallun fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu adalah sesat, tidak tahu mana yang baik dan buruk, dalam arti kata baik menurut Allah dan Rasulnya, buruk menurut Allah dan Rasulnya. Baik dalam arti kata tercatat sebagai amal soleh, dan sudah barang tentu lawannya. Kalau amal soleh mengantarkan kita kepada surga, lawannya berbuat dosa dan maksiat mengantarkan kita ke neraka. Oleh karena itu fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, pasti aku akan memberikan petunjuk. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa min qalbin rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an. Wahai hambaku, apabila ada hamba dari awal sampai akhir, dari awal sampai yaumil kiamat, manusia dan jin semuanya berbuat takwa, berbuat baik, kebaikan dan ketakwaannya adalah melebihi takwanya Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazada fi mulki syai'an, itu semuanya tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjarin min qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'an. Wahai hambaku, segenap jin dan manusia sejak awal sampai yaumul kiamah, apabila kalian berbuat ingkar, berbuat dosa, berbuat maksiat, sehingga dosa dan maksiat keingkaran kalian melebihi ingkarnya setan dan iblis, mana qasafi mulki syai'an, maka tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun.
Dua kalimat tadi kesimpulannya, kamu berbuat baik Allah tidak untung, kamu berbuat jahat Allah tidak rugi. Yang untung yang rugi siapa? Kita manusia, kita sendiri. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wajibtu man mas'alatahu mana qasa mimma indi illa kama yanqusul mahita idza khilal bahra. Wahai hambaku manusia, sejak awal sampai yaumul kiamat, semua jin dan manusia, apabila kamu berdiri di muka bumi di atas debu ini dan kamu meminta kepadaku, semua permintaanmu aku kabulkan, maka tidak akan mengurangi kekayaanku sedikit pun, tidak akan mengurangi hartaku sedikit pun, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun, kecuali berkurangnya itu adalah seperti kalian memasukkan sebatang jarum di tengah lautan. Idza udkhilal bahra. Ibu dan bapak tindak laut, bawa dom, persodom nggih, jarum dimasukkan ke laut, kemudian diangkat. Air laut berkurang enggak? Berkurang enggak? Berkurang. Berapa kurangnya? Ya yang nempel pada jarum itu. Itulah perumpamaan harta Allah, kekayaan Allah yang dibagi semua makhluk di alam semesta dari diciptakan sampai nanti yaumul kiamah. Sisanya itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman nanti pada waktu yaumul akhir, apabila kita semuanya mendapatkan surga Jannatun Naim. Lah kok kamu rebutan amplop neng donya gitu loh, rebutan kedudukan jabatan, ya Allah, kok kecil sekali kamu, kok hina sekali kamu. Kamu sebagai kiai, ulama, ustadz, profesor, dokter, hanya sekedar rebutan amplop di dunia seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Dan gara-gara kamu mendapatkan rebutan amplop itu, kamu tidak rukun dengan saudaranya, saling memfenah. Ini saya bicara ini mudeng atau diam semua ini? Nyambung enggak ini? Inilah kita hindarkan, kita hindari. Silahkan Anda mencari amplop kedudukan jabatan, tidak dilarang oleh Allah, enggak. Silahkan mencari harta sebanyak-banyaknya, tidak dilarang oleh Allah. Islam mengajarkan, mengajak dan menganjurkan kepada kita agar menjadi orang kaya, menjadi orang mampu. Tidak ada Islam mengajarkan menjadi orang kere, menjadi miskin, menjadi melarat, tidak. Islam mengajarkan kita semuanya. Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan, hendaklah kamu berinfak, sedekah, amal jariyah, wakaf, zakat, hibah, hadiah, dan macam-macam. Semuanya itu bisa dilaksanakan. Kita harus jadi orang mampu, orang kaya, tetapi dengan cara yang baik. Jadi orang kaya, jadi orang mampu, tetapi tetap di dalam koridor iman, koridor Islam, koridor Quran, koridor sunnah. Tidak dilarang. Silakan kamu mendirikan bank, tapi jangan riba. Bank tidak dilarang. Ini ingat. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan bank itu bid'ah, tidak benar. Bank boleh, yang dilarang itu bukan banknya, apa? Ribanya yang dilarang. Oleh karena itu dirikan bank tapi jangan riba.
Lah piye carane? Ada di dalam Al-Qur'an, tuntunan sudah ada. Hanya manusia kadang-kadang merasa ingin menandingi Allah. Manusia banyak yang ingin menandingi Al-Qur'an. Pendapatnya dianggap lebih hebat daripada pendapat Quran dan pendapat Rasulullah. Teori dan sistem di dalam Al-Qur'an dibuat, dia membuat sistem yang baru. Walah ini nak jelaskan di sini nanti sampai duhur ya tidak rampung. Jadi tidak dilarang bang, usaha apapun sepanjang usaha itu ada dihalalkan, tidak menyimpang daripada syariat, adalah bisa dilakukan. Dan kita semuanya harus berusaha jadi orang kaya. Wah, ingin lagi saya menyampaikan, tapi waktunya sudah. Saya akhiri salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita semuanya kaitannya dengan masalah fitnah memfitnah tadi. Silakan kita harus yang aktif di partai, saya justru menganjurkan aktif di partai, cari masa yang sebanyak-banyaknya, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara yang dibenarkan sesuai dengan undang-undang Allah dan undang-undang negara, sesuai dengan konstitusi. Ini menjelang pemilu 2024 ini. Ya, wah, masjid kampanye, ya kampanye yang baik, tidak apa-apa kan. Nah, ini kampanye yang baik sesuai dengan iman dan Islam, tidak masalah sudah. Karena memang masjid adalah sentrum kegiatan umat. Ingat, masjid adalah sentrum kegiatan umat, bukan sekedar untuk sholat toh. Masjid bukan sekedar untuk zikir toh, bukan untuk sekedar baca Quran toh, tetapi segala macam kegiatan umat harus dibicarakan, harus diberi warna dan roh daripada masjid. Rujuk ilal masjid, kembali ke masjid, hidupkan fungsi masjid sebagai sentrum kegiatan umat. Mendidik, baca Quran, sholat, ibadah, memecahkan teori-teori dan sistem ekonomi. Ya nek dodol bakso di dalam masjid ya ndak boleh, tapi belajar ilmunya carane nggawe bakso sing apik di masjid boleh ndak? Boleh aja. Kalau di sini kita pakai bendera kampanye, bendera P3, bendera PKS, bendera macam-macam, ya jangan di masjid. Tapi kalau bicara tentang strategi bagaimana umat itu bisa menjadi satu dan memenangkan pemilu, boleh enggak? Ya boleh. Nah, inilah sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajidahum amiratun wa gharabun 'anil huda wa ulama'uhum syarrun man tahta adamis sama'i wal ard wa tukhrijunahum fitnatun wa fihim ta'udu. Ini tekanan kami, kalimat yang terakhir. Camkan ibu bapak hadirin yang mulia, jangan bangga di Muhammadiyah hanya dengan sekedar gambarnya dan benderanya. Jangan bangga menjadi warga Nahdliyin hanya bangga kepada gambar bintang 9-nya. Jangan bangga hanya bangga itu. Yang kita banggakan adalah isinya, marwahnya, perjuangannya, hasilnya. Inilah yang kita banggakan. Sinyal Rasulullah 14 abad yang lalu, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman, suatu saat nanti, kata Rasulullah, la yabqa minal islami illa ismuhu, tidak akan ada Islam kecuali Islam tinggal namanya. Islam akan hilang dari muka bumi, Islam akan hilang dari umat pendukungnya kecuali Islam tinggal namanya.
Orang bangga dengan nama Islam, orang bangga dengan organisasi Islam, orang bangga dengan bendera Islam, orang bangga dengan etiket-etiket simbol-simbol Islam. Tetapi roh Islam, jiwa Islam, semangat Islam, nilai-nilai Islam sudah hilang daripadanya. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmu. Pada zaman itu kata Rasulullah, Al-Quran sudah hilang kecuali Al-Quran tinggal tulisannya. Al-Quran dituliskan dengan tulisan kaligrafi yang indah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Wah, indah sekali kaligrafi menghiasi masjid, menghiasi ruangan kantor-kantor dan lain sebagainya. Indah, hebat ayat-ayat itu ditulis, tetapi penghuninya orang-orangnya orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang sia-sia kepada anak yatim, orang yang menterlantarkan orang-orang miskin, tidak peduli kepada mereka. Ini salah satu contohnya, misalnya Al-Quran dihafalkan 30 juz, beribu bahkan berjuta-juta manusia Indonesia yang hafal Al-Quran. Bacaannya luar biasa, tapi hanya mandek pada bacaannya, mandek pada ucapannya, mandek pada fasahatul kalamnya. Nilai Al-Quran, hukum Al-Quran sudah tidak berlaku lagi. Nilai Al-Quran tidak pernah difahami, nilai Al-Quran tidak pernah digali dan dilaksanakan di dalam hidup dan kehidupan. Hukum Al-Quran sudah dicampakkan, tidak ada lagi hukum Al-Quran. Yang adalah hukum manusia, hukum liberal, hukum macam-macam sudah. La yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu, kata Rasulullah. Pada zaman itu eksistensi Al-Quran, nilai Al-Quran, hukum Al-Quran tidak ada lagi kecuali Al-Quran tinggal tulisannya. Ayo, terutama ibu bapak dan saudara sekalian, khususnya ini tidak membeda-bedakan organisasi, mau jadi organisasi apa saja, di dalam NU dan Fatayat kah, di dalam Muhammadiyah dan Aisyah kah, di dalam Persis dan Muslimatnya kah, di dalam Dewan Dakwah dan Muslimatnya, silakan apa saja di sana. Tapi mari kita himbau semua jamaah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dengan secara detail, dengan secara mendalam, sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing sudah barang tentu. Jangan hanya sekedar dibaca bulan Ramadan ake-akean le khatam waca Quran, tapi ini ditanya satu ayat saja orang ngerti, ra paham. Dari lahir baca Yasin sampai mati baca Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Apa toh? Wal Qur'anil. Kenapa ayat itu dikatakan wal Qur'anil Hakim? Kenapa surat Yasin diawali hanya 2 huruf Yasin? Kenapa? Tidak paham. Bahkan kadang-kadang nanti jaga kene wis mati dibaca ke Quran. Wis mati diwaca ke Quran ya boleh, tidak haram, halal saja. Orang yang mati membaca Al-Quran itu orang mati, ya sudah biar, jangan dijelek-jelekan, jangan dilecehkan, jangan dibesar-besarkan. Kalau kita berbeda pendapat, biar saja yang membaca Al-Quran. Tetapi kita harus memahami bahwa Al-Quran bukan bacaan orang mati, itu yang penting. Kita, bukan mereka. Al-Quran adalah bacaan orang hidup. Liundiro man kana hayyan wa yahiqqal qawlu alal kafirin. Jelas toh? Maca ayat, maca Yasin dari lahir sampai mati. Ditekoki ayat kuwi ya ora ngerti, ora paham.
Padahal ayatnya mengatakan liyundzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Al-Quran itu adalah untuk mengingatkan, untuk dibacakan, untuk disuarakan kepada orang-orang yang hayyan, yang hidup fisiknya, apalagi hidup hati dan jiwanya. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan Al-Quran itu menjadi kepastian ketetapan hukum azab Allah kepada orang-orang kafir. Nah, waduh, sampai apa tadi aku? Pak, Bu, saya tialan nasi tadi ya. Wa yabqa Qur'ana illa rasmuhu. Yang ketiga, masajidahum amiratun wa kharabun anil huda. Pada zaman itu kata Rasulullah, masjid-masjidnya meludak, masjidnya banyak jamaahnya, sampai tidak menampung, sampai ke jalan raya, sampai numpang ke emper-emper tetangga. Tetapi kata Rasulullah, wa gharabun anil huda, banyaknya umat itu, manusianya pada waktu itu, jamaahnya, umatnya jauh dari petunjuk Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya karena ke masjid dia hanya sekedar ke masjid. Apalagi zaman pemilu nanti kampanye adum-adum apa? Sembako dan lain sebagainya. Nah, jadi ramenya bukan karena ingin mengabdi kepada Allah, ramenya bukan ingin bersujud kepada Allah, bukan ingin membesarkan asma Allah, tapi ramenya karena harta, karena manusia, karena dan macam-macam itu. Wa gharabun anil huda. Yang lebih parah lah yang terakhir ini. Wa ulama'uhum sarrun man tahta adamis samai wal ard. Ulama hebat pada waktu itu, para kiai-kiainya, para ustadz-ustadznya, para profesor dan para doktornya. Saya mau mengucapkan kadang-kadang nangis juga. Terdiri daripada orang-orang yang paling saru, paling jahat, yang menjadi penghuni di kolong langit bumi ini. Wa ulama hum sarrun man tahta adabis samai wal ard. Ulama-ulamanya, orang-orang pandai pada waktu itu, pemimpin-pemimpinnya, kiai-kiainya, ustadz-ustadznya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling jahat yang menjadi penghuni di kolong langit bumi ini. Apa tandanya? Wa tukhrijunahum fitnatan wa fihim ta'udu. Ulama-ulamanya, kiai-kiainya, ustadz-ustadznya, pemimpin-pemimpinnya, profesor-profesornya itu saling mengeluarkan fitnah antara satu dengan yang lain, dan fitnah itu terkena dan mengenai dirinya sendiri dan umatnya. Astaghfirullahaladzim. Kita berlindung kepada Allah, na'udzubillahi min dzalik, dari peristiwa yang seperti itu. Mudah-mudahan semuanya saja, siapa yang dirinya merasa sebagai ulama, orang yang berilmu, tidak harus dapat gelar kiai. Kiai tidak menjamin bahwa dia ulama. Dapat gelar ustadz tidak mesti dia sebagai ulama. Nah, ini dia sebagai profesor dan doktor, ya dia ulama, tapi kita berdoa mudah-mudahan menjadi ulama yang baik. Dia semua merebut gelar profesor doktor, tapi kalau ujung-ujungnya duit, dia dapat gelar profesor doktor, ahli tafsir, ahli hadis, tapi mana Al-Quran dan hadis yang kamu kaji dan kamu amalkan, apalagi kamu dakwahkan kepada umat? Hei para profesor, doktor, ahli hadis dan ahli tafsir, sudahkah kalian mengajak umat ini hidup
secara Al-Quran dan secara hadis Rasulullah? Sudahkah hukum Al-Quran ini kalian dakwahkan kepada mereka supaya manusia ini hidup sebagai mukmin dan muslim, berhukum Al-Quran sebagai mukmin dan muslim, bukan sebagai warga negara, bukan sebagai anggota koperasi. Sebenarnya ini masih ada satu yang ingin saya sampaikan, tapi insya Allah lain kali. Kaitannya dengan Wahabi. Inilah yang menyesatkan kita. Inilah alat yang sekarang termasuk untuk mengadu domba umat Islam. Kata-kata kelompok Wahabi yang dikemas dan akhirnya dijual oleh orang Yahudi dan Nasrani PKI dalam mengadu domba umat Islam, terutama kekuatan organisasi terbesar di Indonesia antara NU dan Muhammadiyah. Sebenarnya Indonesia ini gampang kok Bu Pak, ngatasi kemelut Indonesia sekarang ini gampang, teorinya satu tok, udah ndak usah macam-macam. Bersatunya NU dan Muhammadiyah rampung menyelesaikan segala masalah di Indonesia. Setuju enggak? Setuju enggak? Kalau NU dan Muhammadiyah sudah jadi satu, semua lari sudah, semua masuk kolong sudah. Enggak usah bawa senjata, enggak usah. NU Muhammadiyah jadi satu, pemilu 2024 milih satu presiden. Setuju enggak? Udah rampung sudah, enggak usah macam-macam sudah. Tapi syaratnya bersatu. Inilah rasa di antara kita itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Diadu domba ini oleh tukang adu domba Yahudi, Nasrani, PKI ini, setan dan iblis yang berupa jangan mau. Hadirin yang mulia, apa boleh dikata waktu sudah tidak mengizinkan kita untuk berlama-lama karena kita masih punya aktivitas yang lain dan kami dibatasi oleh waktu dari panitia. Kepada jamaah yang mulia, ibu-ibu terutama, subhanallah, kalau saya melihat ibu-ibu ini ingat suatu hadis sampai nangis juga itu. Ibu ini kan kuncinya masyarakat, kuncinya baik dan buruk umat itu terletak di tangan ibu. Ada suatu hadis, insya Allah kalau dalam kesempatan yang lain, khususnya saya akan menyampaikan soal Wahabi dengan komunis. Ini generasi muda sekarang ini tidak kenal apa komunis itu, mengapa komunis itu haram. Nah ini, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.